Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Nama Ilahi Yesus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Bukan hanya Yesus memiliki sifat ilahi, dia juga mempunyai nama ilahi. Ini adalah satu hal yang penting sebab namanya mengungkapkan sifat ilahinya. Misalnya, Immanuel berarti Allah menyertai kita sebagaimana tertulis di ayat inti kita di atas. Ini menunjukkan Yesus adalah Allah yang berada di tengah manusia. Hal yang menarik, iblis mengenalnya sebagai anak Allah dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Matius 8 ayat 29. Orang percaya memanggilnya anak Allah. Misalnya dalam Matius 14 ayat 3 mengatakan, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah." Nama Allah yang kudus di perjanjian lama, Yehuwa atau Yahweh, diterapkan kepada Yesus. Misalnya Matius menggunakan kata-kata dalam buku Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Untuk menggambarkan pekerjaan persiapan Yohanes Pembaptis untuk misi Kristus, Matius 3 ayat 3. Lebih lanjut, Yohanes juga mengidentifikasi Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan sebagai anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 34. Yesus sendiri tidak pernah menyangkal saat dipanggil Allah, misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas mengakui Kristus yang bangkit sebagai Tuhanku dan Allahku. Ini berarti Yesus mengakui akan keilahiannya. Tak heran Paulus menyebut dia sebagai oknum. Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Roma 9 ayat 5. Dan di dalam buku Ibrani, Paulus juga mengatakan dia sebagai Tuhan dan Allah penciptaan. Ibrani 1 ayat 8 dan 10. Kita bersyukur Yesus bukan saja sebagai juru selamat, tetapi dia adalah Allah. Sebagai juru selamat, dia mengampuni segala dosa kita. Sebagai Tuhan atau Allah, dia yang bertahta di hati kita. Dia yang memerintah di dalam hidup kita, yang menyebabkan kehidupan yang selaras dengan kehendaknya. Kiranya itu akan menjadi sukacita kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.